Selamat malam jemaat yang terkasih, kita berjumpa lagi di dalam jam doa Rebo. Dan di dalam Rebo yang ketiga ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari buku Filipianse, Bukan Yesus yang Saya Kenal. Dan kita akan membahas di dalam babnya yang kelima. Ini merupakan bab terakhir dari bagian yang pertama tentang siapakah dia. Kita sudah membahas tentang tema-tema yaitu Yesus yang saya kira saya kenal. Sampai yang terakhir kemarin kita kemudian membahas tentang pencobaan di padang gurun. Bapak Ibu, sebelum kita akan masuk lebih jauh di dalam bahasan kita, mari kita akan menyanyikan sebuah pujian, ya, sebuah pujian Kenalkah kan Yesus. Kita pujikan bersama-sama. Beratkah beban hidupmu dalam dunia gelap? Oh, rindukan jiwamu kan perhentian kekal. Kenalkan kan Yesus, kenalkan teman, kasih-Nya dan tetap hingga akhir zaman. Ada seorang penulis yang mengatakan pengenalan kita kepada seseorang lebih banyak didorong oleh sesuatu yang menjadi kepentingan kita, oleh sesuatu yang menjadi interestnya kita, oleh sesuatu yang menjadi need-nya kita, kebutuhan kita. Sehingga ada orang mengatakan kita akan mengenal bahwa Allah di dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang menyembuhkan. Karena kita memiliki sebuah kebutuhan untuk disembuhkan dan kita dalam kondisi sakit. Kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang memberikan jalan keluar. Dan kita mengenal Allah yang sedemikian justru pada waktu kita sedang berada di dalam sebuah pergumulan. Dan kita membutuhkan pertolongan campur tangan Tuhan untuk membawa kita keluar dari permasalahan itu. Saudara-saudara, pengenalan seperti apa yang kita miliki akan Yesus? Di dalam ibadah minggu kedua kita sudah diajak untuk merenungkan tema itu, bukan? Yaitu siapakah dia, siapakah Yesus menurut Anda? Apa yang memotivasi kita, apa yang mendorong kita? Punya kepentingan apakah kita kepada Yesus sehingga kita bisa mengenal dia sesuai dengan apa yang menjadi interestnya kita itu. Hari ini kita diajak untuk melihat bahwa Yesus adalah satu pribadi yang sungguh luar biasa. Dan bila mana kita hanya memahami di titik-titik atau di dalam sifat-sifat tertentu, maka seharusnya kita mau mengalami Tuhan dengan lebih banyak lagi. Karena dia adalah Allah yang hidup itu, Allah yang luar biasa. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita kembali menyanyikan pujian ini. Kenalkah kan Yesus? Kasih-Nya abadi
dan tetap hingga akhir zaman. Kita akan nyanyikan baitnya yang kedua. Dan tetap hingga akhir zaman. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, jikalau kami harus menjawab pertanyaan dalam pujian ini, mungkin sepintas kami akan mengatakan, ya, saya mengenal Yesus. Tetapi kami juga menyadari kami adalah manusia yang terbatas, yang nampaknya mustahil untuk memahami dan mengenal Engkau Allah yang tidak terbatas. Sekalipun Engkau sudah membatasi ya Tuhan kehadiran-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, kami juga sebetulnya sudah ditawarkan bagaimana caranya kami boleh mengenal Engkau. Melalui segala tulisan yang diilhamkan oleh Engkau sendiri. Di dalamnya kami boleh mengenal Engkau ya Tuhan, kami boleh mengenal Engkau ya Yesus, dan kami boleh mengenal Engkau ya Roh Kudus. Tetapi sesungguhnya setiap kami juga diberikan sebuah kesempatan, bukan saja mengerti tulisan-tulisan itu, tetapi mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Yang artinya ketika banyak aspek kehidupan kami buka dan mempersilahkan Tuhan campur tangan, maka seperti itulah kami akan mengenal Tuhan. Semakin banyak lagi kehidupan yang kami singkapkan di hadapan Tuhan, maka bertambah banyak pula pengenalan kami akan Engkau. Bapa, hari ini kami mau diingatkan kembali, ditegaskan kembali melalui tulisan anak-Mu, Philip Yansi. Tuhan berkati setiap kami. Inilah doa sembahyang kami, permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya ingin mendasarkan sharing atau mungkin perenungan, tepatnya sharing mungkin, dari satu bagian firman Tuhan yang terambil Matius 13. Matius 13 ayat 53 sampai 58. Matius 13 ayat 53 sampai 58 demikian. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka
takjublah mereka dan berkata, saya ulangi, maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Perhatikan ayat ke-55, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Ayat 57 dan 58. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Bapak Ibu, bagi saya di dalam bacaan ini ada sesuatu yang sangat kontras. Ada sebuah kontradiksi. Di satu sisi ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yang seolah-olah mewakili kekaguman mereka, ketertarikan mereka kepada Yesus tentang pengajarannya dan tentang kuasanya, tentang hikmatnya dan tentang kuasanya. Yang artinya mereka melihat ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menjadi perhatian mereka. Sekalipun itu diutarakan di dalam sebuah bentuk pertanyaan. Tetapi bukankah pertanyaan berikutnya itu lebih melihat kepada siapakah Yesus sebagai satu pribadi yang mereka kenal, yang seolah-olah mereka mengatakan, saya kenal bapaknya kok. Bapaknya ini tukang kayu. Kita itu kenal siapa mamanya itu Maria. Kita itu kenal saudara-saudaranya. Ada Yakobus, ada Yusuf, ada Simon, ada Yudas. Bahkan saudara-saudara perempuannya kan bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, nampaknya pengenalan terhadap siapa Yesus sebagai satu pribadi itu lebih mencuri perhatian mereka. Sekalipun di awal-awal mereka sangat memperhatikan pengajaran hikmatnya, memperhatikan tentang kuasa dan mujizatnya. Karena kemudian di bagian ayat yang ke-57 dikatakan lalu mereka kecewa. Atas dasar apa kekecewaan ini? Boleh dikatakan mereka kecewa mungkin karena ternyata orang yang luar biasa ini kita kenal. Yang tinggal di antara kita. Yang kita tahu siapa orang tuanya, yang kita tahu saudara-saudaranya. Apakah mereka punya sebuah harapan yang begitu besar, ekspektasi yang begitu besar tentang orang yang punya hikmat luar biasa, yang pengajarannya luar biasa? Atau orang yang mampu melakukan mujizat ini? Saudara-saudara, di ayat 58 ditutup dengan satu tulisan yang mengatakan, karena mereka memang tidak percaya, maka kuasa Tuhan tidak terlalu dinyatakan di tempat itu. Mujizat Tuhan tidak terlalu dinyatakan di tempat itu. Malam hari ini saya ingin lebih menyoroti kepada bagian ayat-ayat yang dituliskan mulai dari ayat 55. Bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah mamanya itu adalah Maria? Saudara-saudaranya kita kenal, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Lalu saudara-saudara perempuannya bersama-sama dengan kita. Nampaknya pengenalan mereka kepada Yesus lebih condong kepada sebuah pengenalan yang sifatnya sangat manusiawi. Tentang siapa keluarganya, siapa orang tuanya, siapa saudara-saudaranya. Kerinduan, keinginan mereka, pikiran mereka tidak mampu menembus kepada sebuah keinginan untuk mengenal Yesus dengan hikmat dan kuasanya tersebut. Sehingga bagaimana mungkin mereka akan mengenal Yesus sebagai anak manusia, Allah yang menjadi manusia.
Tentu saja itu menjadi sesuatu yang sangat mustahil karena ada sebuah halangan yang besar, yaitu kemanusiaan Yesus dan keluarga Yesus itu yang menjadi perhatian mereka. Bapak Ibu, Yancey memulai dengan seolah-olah kurikulum vitae begitu ya, atau profiling terhadap Yesus. Dia memulai dengan pengakuan iman rasuli. Dan kita setiap minggu mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita sadar tidak sadar sebetulnya pengakuan kita, percaya kita kepada Yesus itu adalah 50%. 6 poin dari 12 poin pengakuan itu sendiri. Tetapi dirasa ketika kita mencoba untuk mengaku percaya kepada Yesus, itu nampaknya ada informasi-informasi yang loncat, yang diinformasikan kepada kita, yang kita percayai dalam pengakuan tersebut, yaitu mulai dari kelahirannya. Setelah kelahirannya kemudian meloncat kepada penderitaannya, sampai dia disalibkan, dia mati, dikuburkan, dia bangkit, dan dia akan datang kembali. Yang menjadi pertanyaan, lalu kira-kira 30 tahun itu kehidupan Yesus seperti apa? Nampaknya tidak terlalu banyak yang diungkapkan. Paling-paling informasi yang kita terima pada waktu Yesus kemudian berada di bait Allah dan orang tuanya mencari. Ini yang seolah-olah menjadi sebuah kesulitan ketika kita mencoba untuk mengenal Yesus lebih jauh, melakukan sebuah profiling terhadap Yesus, itu kita akan melihat ada sesuatu yang hilang. Lalu Yesus yang kita kenal itu hanya Yesus yang diutarakan oleh Alkitab, ya itu tadi. Mulai dari penderitaannya, tentu saja kelahirannya, penderitaannya, kematiannya, gitu ya. Lalu dia kemudian bangkit, naik dan akan datang kembali. Bapak Ibu, walaupun banyak dicatat, dalam 3 tahun karyanya itu banyak dicatatkan. Tetapi setidak-tidaknya, kalau kita mencoba melakukan sebuah profiling tentang Yesus, mungkin seolah-olah nggak terlalu banyak. Nah, di dalam buku yang akan kita baca bab kelimanya ini, ada 2 hal yang setidak-tidaknya itu diutarakan oleh Yancey, yaitu mencoba untuk memiliki sebuah pengenalan secara manusiawi, secara fisiknya. Nanti Bapak Ibu akan membaca, dan saya akan mengutip beberapa bagian. Dituliskan begini, salah satu bagian yang dituliskan tahun 1514 seseorang memalsukan sebuah dokumen dengan memakai nama Publius Lentulus, seorang gubernur Romawi yang menggantikan Pontius Pilatus, yang berisi gambaran tentang Yesus. Dituliskan demikian. Ia adalah seorang yang tinggi, berbadan bagus, dengan wajah yang ramah dan berwibawa. Warna rambutnya sukar dibandingkan, ikal dan tergerai anggun. Dibelah di puncak kepalanya, menggerai seperti sungai ke depan mengikuti gaya orang-orang Nazaret. Dahinya tinggi, lebar dan menonjol. Pipinya tanpa bintik atau kerut, halus dengan warna kemerahan yang indah. Hidung dan mulutnya terbentuk sangat simetris. Janggutnya yang sewarna dengan rambutnya memanjang ke bawah dagunya dan terbelah di tengah seperti garpu. Matanya biru bening, jernih dan tenang. Bapak Ibu,
Lalu Yancey mengatakan, sementara saya mencoba untuk melihat Yesus, mengenal Yesus secara kemanusiaan itu melalui lukisan cat yang digantung di tembok beton di gereja di masa kanak-kanak saya ketika dia sekolah minggu. Nah, ketika kita mencoba untuk membangun sebuah pemahaman kita, pengenalan kita tentang siapakah Yesus, secara physically, secara manusiawi, kita lebih banyak dipengaruhi oleh gambar-gambar yang pada saat ini ya bisa kita temukan. Mungkin dalam lukisan-lukisan, di kalender-kalender yang bernuansa Kristen, di dalam mungkin kita bisa search di Google dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita mencoba untuk mengenal Yesus secara manusiawinya, bahkan ada yang mengatakan Yesus itu adalah satu pribadi yang sangat menarik. Walaupun di sisi lain itu memang coba dibicarakan, salah satunya misalkan yang diangkat tentang siapakah Yesus yang diutarakan oleh Yesaya. Nah, kalau kita mempercayai apa yang dituliskan oleh Yesaya itu merujuk kepada Yesus, justru Yesaya itu menggambarkan sesuatu yang seolah-olah sebaliknya. Dikatakan demikian, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara, kalau kita melihat ini secara fisik, diartikan secara fisik, ini kan kontras sekali. Berarti kalau kita akan menyimpulkan Yesus itu secara fisik bukan orang yang menarik. Tetapi sekali lagi ini kalau mau diterjemahkan dan diterima memang seperti itu. Tetapi ada orang mengatakan apa yang dituliskan oleh Yesaya ini tidak diartikan secara fisikali. Bapak Ibu, hal yang kedua yang mau disampaikan oleh Yancey adalah ketika kita mau profiling Yesus, itu jangan kita terjebak hanya ingin melakukan sebuah pengenalan secara manusiawi saja. Tetapi mari kita akan mencoba untuk melihat. Dia mengatakan bagaimana dengan nilainya dalam tes profil kepribadiannya. Kepribadian Yesus ini bagaimana? Nah, disinilah ada sebuah ungkapan-ungkapan yang sangat-sangat menarik, yang saya berharap kita bersedia untuk membaca bab yang kelima ini. Ada beberapa gambaran yang saya mau kutip. Dia memulai dengan penjelasan begini, kepribadian yang muncul dari Injil berbeda sekali dengan citra Yesus ketika saya kanak-kanak dan remaja, atau citra yang sekarang kita kenali dalam beberapa film Hollywood yang lebih kuno tentang Yesus. Dan film-film itu Yesus mengucapkan perkataannya dengan datar dan tanpa emosi. Ia berjalan di tengah kehidupan sebagai karakter yang dingin, di tengah kerumunan ribut pemain figuran. Tidak ada yang mengubah emosinya. Dengan nada datar yang terukur cermat pendeknya, ia seorang Yesus prosak. Nah, mulai Yancey menggeser bahwa profil kepribadian Yesus ini ternyata sangat menarik. Lalu dia mulai menjelaskan sebaliknya Injil memperlihatkan Yesus itu seseorang yang memiliki karisma. Karisma yang sangat besar sehingga orang-orang itu
mau duduk 3 hari 3 malam tanpa makanan hanya sekedar untuk mendengar aliran kata-kata, mendengar pengajaran, mendengar hikmat dari Yesus. Dengan kata lain, orang itu siap 3 hari 3 malam menantikan dan mau mendengarkan Yesus yang mengajar. Kalau tidak berkarisma, nggak mungkin. Tampaknya Yesus adalah seorang yang spontan, yang mudah tergerak karena kasih, atau penuh belas kasihan. Injil mengungkapkan berbagai respon emosi Yesus. Bersimpati pada orang yang sakit lepra. Orang lain tidak ada yang berani mendekat. Yesus bersimpati. Bergembira karena keberhasilan murid-muridnya. Dia bisa sedih, bisa simpati. Dia bisa gembira, tapi dia juga bisa marah. Dia bisa marah karena ada orang-orang yang legalis yang berhati dingin. Duka untuk kota yang tidak mau menerimanya dan jeritan kesengsaraannya di atas kayu salib. Dia memiliki sebuah kepribadian yang terbuka. Lalu Yancey dia mencoba untuk membandingkan ketika dia dipercayakan untuk mengikuti sebuah retreat, memimpin sebuah retreat kaum pria. Ketika dia menghadiri retreat kaum pria yang dirancang untuk membuat pria itu bersentuhan dengan emosi mereka dan keluar dari stereotip pria maskulin yang kaku. Pria maskulin yang kaku, ya tujuan retreat ini supaya pria-pria itu pria yang lebih bersentuhan dengan emosi. Emosi itu bukan marah, emosi itu adalah bagaimana kita memiliki perasaan yang bisa diekspresikan begitu. Bukan maskulin yang kaku. Ketika saya duduk dalam sebuah kelompok kecil mendengarkan pria-pria lain menceritakan pergumulan mereka untuk mengungkapkan diri dan mengalami keintiman yang sejati, saya menyadari bahwa Yesus menghidupkan kepenuhan maskulin ideal yang 19 abad kemudian masih dihindari oleh kebanyakan pria. Yang mau dikatakan Yancey, Yesus itu maskulin sejati. Tetapi ada bagian yang dihindari 19 abad kemudian oleh pria-pria masa kini. Lalu dia mengatakan Yesus itu ketika dia sedih, dia mengatakan dia sedih. Ketika dia mau nangis, dia nangis. Ketika dia takut, dia mengatakan takut. Dan dia minta murid-muridnya, mari sejenak bersama-sama dengan aku. Yang mungkin buat pria maskulin merasa kalau kita takut, jangan ngomong takut. Kalau kita sedih nggak boleh, kita harus tegar. Kita nggak boleh berkata minta tolong, kita bisa selesaikan. Saudara-saudara, ini kepribadian Yesus yang mau diungkapkan oleh Yancey. Dia adalah manusia dengan kepribadian yang sangat manusiawi. Tetapi di dalamnya ada kehangatan yang luar biasa. Injil menunjukkan Yesus mudah akrab dengan orang-orang yang ia temui. Ketika ia berbicara dengan perempuan di sumur, ketika dia bertemu dengan pemimpin religius di taman, ketika dia bertemu dengan nelayan yang ada di danau, ketika ia langsung mengenal intinya atau mengenai intinya dalam pembicaraan itu, membuat orang-orang ini kemudian tidak lama kemudian menceritakan apa yang menjadi pergumulannya. Yang intinya Yesus ini adalah manusia yang kehadirannya mampu menyentuh orang-orang yang ada di sekelilingnya.
Mereka begitu antusias. Bahkan orang-orang yang berkerumun sekeliling Yesus punya keinginan ingin sentuh jubahnya. Bahkan lebih jauh nanti kita akan menemukan, Bapak Ibu, mungkin Yesus ini sepertinya bukan manusia modern yang hidupnya penuh dengan planning. Planning A, planning B, planning A disikapi dengan cara A, planning B dengan disikapi cara B, dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang seolah-olah mengalir begitu saja. Kehidupan kesehariannya menjadi bagian yang begitu luar biasa, berkat dan pelayanan menjadi luar biasa. Ketika dia bertemu dengan orang yang buta, dia mencelikkan mata yang buta. Ketika bertemu dengan orang yang membutuhkan sebuah kebenaran firman Tuhan, dia mengajar firman itu. Sampai-sampai ada sebuah pendapat bahwa Yesus ini seperti orang pelin-pelan. Seseorang yang membingungkan, orang yang ambigu. Karena satu sisi dia sepertinya mendemonstrasikan kuasa Allah begitu luar biasa. Tapi di sisi lain dia seolah-olah tidak mau orang-orang itu menceritakan tentang siapakah dia kepada orang lain. Yesus yang membingungkan. Bapak Ibu, jikalau kita tertarik untuk mengetahui lebih jauh apa yang menjadi alasan-alasan atau tulisan daripada Yancey untuk menjelaskan ini semuanya, saya berharap kita boleh membaca bab yang kelima ini. Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa di awal saya sudah pernah menjelaskan buku Yancey ini dibagi menjadi 3 bagian besar. Bagian yang pertama yaitu siapakah dia, itu ada 5 bab yang kita pelajari. Hari ini kita belajar bab yang kelima. Lalu pertemuan kita yang datang, kita akan masuk kepada bab yang kedua, yaitu mengapa dia datang. Dan nanti akan ada 6 bab untuk menjelaskan lebih jauh tentang mengapa dia datang. Lalu bab yang ketiga hanya berisi 3 bab, yaitu apa yang ia tinggalkan. Bapak Ibu, mari kita mengenal Tuhan. Jangan cuma kita, tahu, ini fotonya Yesus. Itu ya, artinya mengenal secara manusiawi. Tetapi paling tidak, sebagaimana di awal dalam doa tadi, kita sudah diberkati oleh Tuhan dengan firman-Nya, Alkitab. Mari kita mengenal Allah, mengenal Yesus dan karyanya di dalam firman Tuhan itu. Dan jangan lupa, jangan berhenti sampai di situ. Mari kita mengenal Allah dengan membuka diri, membuka pikiran kita, membiarkan Allah berintervensi. Kita mengalami Tuhan. Sehingga apa yang kita kenal, yang kita alami itu meneguhkan bahwa kita mengenal Tuhan. Bapak Ibu, inilah yang menjadi bagian yang saya sharingkan. Silahkan Bapak Ibu diberkati melalui bacaan itu nanti. Kita akan melanjutkan dengan pokok-pokok doa yang nanti akan ditampilkan di dalam layar. Dan saya rindu kita bukan saja berdoa bagi hal-hal terkait di dalam perenungan doa Rebu ini, tetapi kita tetap akan mendoakan untuk kondisi bangsa negara khususnya menghadapi pandemi ini, juga dengan kondisi bencana-bencana alam yang terjadi, dan kita mau mendoakan saudara-saudara sebangsa kita yang sedang mengalami penderitaan kesulitan. Dan saya akan akhiri dengan doa. Mari kita akan masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami berterima kasih jikalau kami terlebih dahulu ditemukan oleh Tuhan. Kami terlebih dahulu disapa oleh Tuhan. Engkau memperkenalkan dirimu kepada setiap kami dan kami mengaku percaya bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk Roh Kudus, karena karyamu kami boleh mengenal Yesus.
Bapa, biarlah kami tidak berhenti di dalam pengenalan kami hanya dalam batasan seperti ini saja. Tatkala kehidupan kami ke depan masih harus kami lewati, harus kami hadapi ya Tuhan, kami percaya kami pun akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami membiarkan tangan kami dipegang erat oleh Tuhan, kehidupan kami ditopang, dan kami membuka pikiran dan hati kami terhadap kehadiran dan pernyataan Tuhan yang penuh kuasa itu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.